Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Haidit. Di sini kita akan memulai atau saya akan menjabarkan tentang materi OSIS atau materi tentang pengenalan OSIS yang berada di SMK Al-Falah. Oke, untuk pengertian OSIS di dalam surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226C tahun 1992 disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS, yang singkatannya adalah organisasi siswa intra sekolah. Itu mempunyai masing-masing kata, mempunyai pengertian, ya. Organisasi, apa sih organisasi? Yaitu secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa, ya. Jadi di organisasi kalian itu sebagai siswa harus bekerja sama. Oke, selanjutnya siswa. Apa sih siswa? Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan. Ya, jadi seperti kalian yang akan bergabung itu adalah calon siswa. Ya. Oke, next, intra. Intra itu berarti terletak di dalam dan di antara, ya. Jadi kalian itu sebagai intra juga, ya. Intra itu apa? Intra adalah yang terletak di dalam organisasi, ya, di dalam organisasi di dalam sekolah, ya. Itu dinamakan dengan intra. Oke, selanjutnya sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, ya. Jadi sekolah ini adalah yang paling namanya kalau di ini kan dia wadahnya itu, ya. Jadi kenapa ada OSIS, ya karena ada di sekolah. Oke, next, ini ada fungsi, ya. Fungsi OSIS. Fungsi OSIS itu ada 3, ya, yaitu ada sebagai wadah, sebagai motivator, ada sebagai preventif. Nah, salah satu ciri pokok suatu organisasi memiliki berbagai macam fungsi, ya. Jadi tidak sembarang atau tidak hanya organisasi saja, tapi sudah mempunyai fungsinya masing-masing, ya. Sebagai wadah, apa sih sebagai wadah? Organisasi siswa intrasekolah atau OSIS itu merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa, ya. Jadi itu adalah tempat, ya, tempat atau wadah, ya, kegiatan para siswa. Jadi kegiatan kalian kalau yang mau masuk bergabung dengan OSIS, ya disitulah tempatnya, ya, untuk mencapai pembinaan kesiswaan. Jadi untuk membantu juga, ya, dari bidang kesiswaan. Oke, selanjutnya sebagai motivator. Motivator itu adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa, ya. Jadi bukan hanya kalian beranggota saja, bukan hanya kalian berorganisasi, tapi kalian juga sebagai orang yang memotivasi siswa lain, itu, ya. Oke, yang ketiga ada sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa. Jadi kalian bisa juga membantu bidang kesiswaan, ya. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan apabila ada siswanya yang menyeleweng atau yang tidak mentaati peraturan sekolah, ya. Itu bisa menjadi sebagai
fungsi dari OSIS, kalian bisa menegur siswa tersebut. Oke, next. Di sini ada tujuan. Ya. Tujuan OSIS adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa, ya. Jadi kalian itu sebagai calon pemimpin generasi yang akan datang, ya. Kalau kami sebagai guru itu tidak akan mungkin mencalonkan diri, karena apa? Karena kalian itu usianya jauh lebih muda, ya, masih jauh, sangat amat jauh, ya. Jadi kalian harus mempunyai organisasi, ya. Oke. Nomor 2, membangun landasan kepribadian yang kuat, ya, yang kuat dan menghargai hak asasi manusia atau HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Ya, jadi kalian harus mempunyai landasan diri, ya. Per orangnya itu harus mempunyai tekad yang kuat, ya, untuk menghargai hak asasi. Hak asasi itu hak setiap manusia, ya. Oke, yang ketiga, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Jadi apabila misalkan ada kegiatan upacara, kegiatan 17 Agustus, silakan kalian berpartisipasi, ya, untuk merayakannya. Oke. Yang keempat, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Ya, harus sportif, ya. Jadi tidak boleh berat sebelah, ya, harus imbang. Jujur itu harus sebagai landasan sifat diri sendiri, ya, sebenarnya. Harus mempunyai karakter yang jujur. Ya, kenapa di SMK Al-Falah diadakan organisasi OSIS? Selain meningkatkan kualitas belajar, tapi kita meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, ya. Jujur itu adalah salah satu sikap, ya, yang wajib, yang harus dimiliki setiap manusia. Karena tanpa jujur kalian tidak akan sukses, ya. Tidak perlu pintar, yang penting jujur. Di dunia ini, di Indonesia ini banyak manusia pintar tapi tidak jujur. Contohnya koruptor. Oke. Disiplin ini sangat amat bagus untuk mencapai suatu tujuan, ya. Tujuan untuk keberhasilan ini disiplin sangat penting, ya. Disiplin dari waktu, ya. Oke, selanjutnya bertanggung jawab. Ini sudah pasti, ya. Di sekolah kalian sudah belajar, ya, diajarkan bertanggung jawab, ya. Itu terhadap diri sendiri maupun terhadap organisasi, ya. Terus kerjasama secara mandiri. Jadi kalian bisa bekerja sama dengan tim kalian, ya. Terus berpikir logis dan demokratis. Jadi menciptakan ide-ide atau kreativitas yang baru, ya. Oke, yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya dan intelektual. Yang keenam, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, menetapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila misalkan di lingkungan rumah kalian ada kerja bakti, ada gotong royong, kalian bisa, ya, karena kalian sudah mempunyai sifat kepribadian yang kuat untuk membangun suatu organisasi, kalian bisa menetapkan kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Apabila misalkan ada lomba 17 Agustusan, ya, kalian bisa berpartisipasi. Oke, selanjutnya ini ada struktur organisasi, ya. Jadi di dalam sebuah organisasi ini ada struktur, ya. Contohnya di sini ada pelindung, penasehat dan penanggung jawab. Pelindungnya siapa? Kalau di dalam organisasi OSIS SMK Al-Falah, pelindungnya ini adalah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah SMK Al-Falah.
Untuk penasehat ini wakil kepala sekolah yang di bidang kesiswaan, ya. Terus di bawah penasehat ini ada penanggung jawab. Penanggung jawabnya siapa? Yaitu guru, ya. Guru atau guru yang ditugaskan sebagai pembina OSIS. Nah, barulah di bawah guru itu ada ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Oke, selanjutnya ini ada sekretaris, ya. Sekretaris juga ada 2, sekretaris 1 dan 2. Wakil ketua itu di bawahnya ada bendahara, ya. Bendahara 1 dan 2. Terus di bawahnya bendahara dan sekretaris itu ada seksi atau bidangnya, ya. Ada bidang bela negara, ada bidang humas, hubungan masyarakat, ya, atau hubungan antar siswa, ya. Ada bidang keterampilan, ada bidang kepemimpinan, dan bidang seni olahraga. Contoh dalam bela negara itu kita ada pramuka dan paskibra, ya. Terus di dalam bidang keterampilan itu ada koperasi dan UKS. Apa fungsinya UKS? Ini untuk pertolongan pertama pada siswa yang ketika ada event atau ada kegiatan mengalami luka atau mengalami kecapean. Ini ada bagiannya atau bisa dibilang dengan P3K. Oke. Untuk bidang kepemimpinan ini ada PMR atau Palang Merah Remaja. Ini sudah mendunia, ya. Jadi kalian bisa terjun ke PMR atau PMRI, ya. Palang Merah Remaja Indonesia, ya. Terus ada bidang seni dan olahraga. Jadi ada seksi bagian seni dan olahraga, ya, yang bisa membantu atau bisa membantu, lebih tepatnya membantu guru, ya. Jadi ada gitar solo, ada sepak bola, ada bola voli, ada basket dan fotografi. Contohnya misalkan ada event, ada pertandingan sepak bola, kalian bisa membantu ofisial ataupun guru, ya, bisa membantu teman-temannya. Terus misalkan ada acara apa, misalkan ada acara kegiatan peringatan Hari Besar Islam, misalkan ada Maulid. Nah, di situ kan harus ada dokumentasi, ya. Di situ juga perannya sebagai bidang seni dan olahraga. Oke, selanjutnya ini ada perangkat OSIS, ya. Perangkat OSIS ini nomor 1 pembina OSIS. Pembina OSIS ini bisa terdiri dari kepala sekolah, wakasek kesiswaan atau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, terus bapak atau ibu guru, ya, yang boleh menjadi pembina OSIS. Tuh. Biasanya kalau di SMK Alpala ini yang menjadi pembina OSIS adalah bapak guru ataupun ibu guru, karena kepala sekolah ini sebagai penanggung jawab tertinggi, ya. Terus yang kedua perwakilan kelas. Ada pengurus inti 2 orang perwakilan kelas. Jadi misalkan dari setiap kelas itu harus ada perwakilan masuk organisasi intra sekolah, ya. Jadi perwakilan kelas harus, ya, perwakilan kelas itu harus mengirim perwakilannya 2 orang, ya, minimal, ya. Terus yang ketiga pengurus OSIS. Pengurus OSIS itu ada yang tadi saya sudah jelaskan, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua seksi dan anggota. Oke, selanjutnya struktur dan rincian tugas pengurus OSIS. Ya, nomor 1 pembina OSIS. Jadi tugasnya pembina OSIS apa sih? Ya, ini bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah, ya. Jadi pembina OSIS ini yang bertanggung jawab, ya. Si guru ini yang bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan. Misalkan kalau ada acara
ini maulid gitu ya. Nah, si pembina OSIS ini yang bertanggung jawab atas kelancarannya acara tersebut gitu. Terus memberikan nasihat kepada perwakilan kelas. Jadi misalkan mengasih arahan, ngasih ide-ide dari guru gitu, dari pembina OSIS itu. Terus mengesahkan keanggotaan. Jadi yang mengesahkan anggota OSIS itu adalah pembina OSIS ya. Jadi sebelum ke kepala sekolah harus ada pembina OSIS, baru ke bidang penasehat, baru ke penanggung jawab ya, yaitu kepala sekolah. Terus mengesahkan dan melantik pengurus OSIS. Jadi kalian itu pas begitu masuk organisasi siswa intrasekolah atau OSIS yang baru itu harus ada yang namanya pelantikan ya. Terus mengarahkan penyusunan anggaran rumah ART ya dan program kerja OSIS. Jadi ini kerjasamanya dengan bendahara ya. Jadi berapa rinciannya, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, terus uang kasnya ada berapa. Menghadiri rapat-rapat OSIS. Ini pembina ya tugasnya. Selain bertanggung jawab, selain menjadi penasehat juga, selain yang mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas ya, dia juga harus ya wajib menghadiri rapat-rapat OSIS ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan ide ya, untuk memberikan ide kepada si anggota OSIS itu. Oke, yang kedua, perwakilan kelas. Apa sih tugasnya perwakilan kelas? Tugasnya yaitu mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Jadi yang tadi 2 orang itu ya, itu ikut rapat OSIS. Kenapa? Agar bisa ya memberitahukan kepada temannya yang ada di kelas. Supaya apa? Supaya kegiatan belajar mengajar tetap efektif, tetap aktif gitu ya. Jadi yang lain tidak terganggu. Oke, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Ya, contohnya kayak gitu. Misalkan memberikan ide, oh ini Pak pembina OSIS, ini saya punya ide ada kegiatan ini untuk program kerja OSIS gitu ya. Dia selalu memberikan program ya. Pak, ini program OSIS kita seperti ini. Gitu. Ya. Terus yang ketiganya mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Jadi nanti kalau misalkan ada periode pemilihan ketua OSIS, silakan kalian ajukan ya perwakilan ketua dan wakil gitu. Terus selanjutnya memilih pengurus OSIS dari daftar calon yang telah disiapkan. Selanjutnya menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir jabatan. Jadi selama si OSIS itu menjabat, silakan kalian bikin laporan ya, bagaimana ketua OSIS ini bertanggung jawab terhadap kalian sebagai siswa di sekolah SMK Al-Falah ya. Terus mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah. Jadi yang perwakilan ini bertanggung jawab juga ya, membuktikan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru ya, bahwa saya punya kualitas sendiri ya. Oke, selanjutnya bersama pengurus OSIS menyusun anggaran rumah tangga. Jadi kalian bisa belajar tentang pengeluaran anggaran. Jadi misalkan pemasukannya berapa, nanti pengeluaran berapa itu ya. Oke, selanjutnya ada pengurus OSIS yang ketiga itu sekretaris. Ya, sekretaris ini tugasnya apa? Memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Terkadang mengambil keputusan itu agak sulit ya. Jadi harus ada temennya yang memotivasi. Kenapa ngasih saran ini harus dijelaskan. Itu apa saja sih? Apa yang kalian ajukan, apakah punya landasan yang kuat gitu kan untuk membangun organisasi di sekolah ini.
Terus yang B, mendampingi ketua dalam memimpin rapat. Nah, jadi kalau setiap ketua meminta rapat OSIS, sekretaris ini wajib datang ya, wajib mendampingi ketua OSIS. Yang ketiga, yang C, menyiarkan, mendistribusikan atau memasarkan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Jadi misalkan mau ada acara latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Nah, kalianlah sekretaris tugasnya membuat surat izin kepada orang tua ya. Terus kalian juga yang mengasih atau menyebarkan kepada siswa lain. Itu ya. Terus kalian juga bertanggung jawab menyimpan surat itu sebagai arsip atau laporan buat kepala sekolah ya. Oke, yang D, menyiapkan surat laporan hasil rapat ya. Jadi setiap rapat itu kalian tulis ya, nanti kalian arsipkan, disimpan ya, dan evaluasi kegiatan. Jadi misalkan OSIS tahun ini mau ada kegiatan apa ya, silakan kalian catat, terus arsipnya kalian simpan. Nah, yang satunya ini kalian fotokopi, kalian sebar. Itu tugasnya sekretaris ya. Terus yang E, bersama ketua menandatangani surat. Jadi apabila ada event, ada acara di sekolah ya, sekretaris ini sudah membuat surat ya, sudah menyebarkan surat, juga harus yang menandatangani surat tersebut bersama ketua OSIS ya. Jadi itulah sebagian besar tanggung jawab atau tugasnya sebagai sekretaris ya. Terus yang L, bertanggung jawab atas tertib administrasi. Jadi misalkan ini administrasi tentang surat menyurat. Jadi misalkan mau ada undangan nih dari PMI ya. Misalkan ada undangan dari PMI, silakan kalian suratnya disimpan, diarsipkan, terus kalian lapor ke ketua ataupun ke pembina OSIS. Oke, yang keempat, ini ada bendahara. Bendahara itu apa sih? Tugasnya yaitu bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan uang atau biaya yang diperlukan. Jadi si bendahara ini wajib bertanggung jawab dan mengetahui. Jadi misalkan ada acara terus harus bikin spanduk. Nah, si bendahara ini harus tahu ya, berapa pengeluarannya, berapa sih pengeluarannya ya. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, harus tahu. Karena apa? Agar si uang kas ini tetap berjalan, uang kas OSIS ini gitu. Terus yang B, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan atau pengeluaran uang. Jadi kalau misalkan setelah bikin barang, contoh kayak tadi bikin spanduk, jangan lupa mintalah kwitansi buat bukti ya. Buat bukti kalau kalian sudah bikin kwitansi dengan harga segitu, lalu silakan si bendahara berbicara ketika rapat OSIS pembeberan mengenai biaya pengeluaran di organisasi OSIS ya. Terus yang C, bertanggung jawab atas inventaris dan pembendaharaan. Inventaris ini misalkan dari sekolah dikasih buku, terus dikasih kamera misalkan. Nah, si bendahara ini yang bertanggung jawabnya nih. Jadi menyimpannya itu benar-benar, dirawat benar-benar gitu ya. Terus misalkan uang kas disimpannya di bendahara gitu. Terus yang D, mempunyai laporan keuangan secara berkala. Jadi setiap pengeluaran, setiap pemasukan harus dicatat di buku catatan OSIS ya. Itu bendahara yang bikin ya. Oke, selanjutnya ini yang kelima, ketua seksi ya, atau ketua bidang masing-masing. Misalkan tadi ada bidang seni dan olahraga gitu ya. Ini ketua seksi
tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya. Contoh misalkan kayak fotografer ya, fotografi itu tadi berarti dia bertanggung jawab atas dokumentasi ya, buat laporan ke kepala sekolah. Misalkan dari mulai si peserta masuk, terus kegiatan, selama kegiatan sampai penutupan itu wajib misalkan buat si fotografi ya, buat mendokumentasikan ya. Terus yang B, melaksanakan kegiatan seksi yang telah diprogramkan. Jadi harus dilaksanakan ya. Misalkan kalian sudah bagiannya ini harus kalian laksanakan. Misalkan contoh lagi, jadi fotografi. Nah, kalian harus ya melaksanakan tugas menjadi fotografer, tidak boleh tidak. Misalkan awalnya di fotografer, terus pas begitu ada acara nggak mau Pak, saya nggak mau jadi dokumentasi, itu tidak boleh ya. Terus yang C, memimpin rapat seksi ya. Jadi ketua seksi ini harus ada rapat juga ya per bidang seksinya ya. Terus D, menetapkan kebijaksanaan seksi dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi dimusyawarahkan dengan teman-teman yang lainnya, dengan satu organisasi, bikinlah kesepakatan ya. Yang E, menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Jadi melaporkan nih, misalkan si anak buahnya ini gimana kerjanya gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih dan selamat bergabung di SMK Al-Falah. Semoga kalian bisa masuk di organisasi OSIS ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.